Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi sama orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Akan melanjutkan ini perkabaran dari bumi ini atau Imam Mahdi. Perkabaran dari bumi Imam Mahdi akan melanjutkan konten-konten selanjutnya. Insyaallah hakul yakin. Insyaallah hakul yakin. Saudara-saudaraku seiman seislam, di mana saja berada, insyaallah hakul yakin selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridhonya, baik lahir maupun batin, dunia dan akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kami sebelumnya menyampaikan perkabaran langit masalah jihad di akhir zaman. Jihad akhir zaman terbagi dua, jihad gaib atau jihad akhirat. Sasarannya surga, di akhirat sasarannya. Itu jelas. Yang kedua adalah jihad dunia atau jihad nyata. Ini dua ini. Untuk dunia, ya oke. Juga untuk akhirat. Untuk akhirat apa gunanya itu? Mencari inti surga atau silaturahmi. Begitu ya bro. Ya bagi yang komennya selalu tertawa nih, saya panggil bro. Saya juga suka ketawa, saya orangnya humor nih, suka canda saya nih, suka canda, serius ada, canda ada, sama kita bro. Jadi terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruhnya yang mengomentari konten kami ini, baik secara lucu-lucuan, baik secara serius, baik yang paham maupun yang tidak paham. Kami berterima kasih sebesar-besar dan kami menghargai setinggi-tingginya. Insya Allah aku yakin semuanya yang memberi komentar atau yang bertanya, insya Allah selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridhonya, lahir batin, dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Entah ada yang bertanya, saya kurang melihat, sebab saya langsung saya bikin konten ini. Tidak saya periksa ya apa. Tapi ada ini kadang yang memberi komentar bagus, ada yang bagus-bagus, ada yang lucu-lucu juga bagus, nggak apa-apa. Ada yang nyeleneh, nggak apa, bagus juga, bagus semuanya. Saya terima dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu. Jadi orang bodoh ini akan melanjutkan cerita perkabaran dari bumi atau Imam Mahdi. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, kita harus tahu dulu Imam Mahdi ini apa sih?
Ah, apa sebenarnya Imam Mahdi? Maka kita bagi ini. Namanya secara keseluruhan kesempurnaannya bernama Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Tapi Imam Al-Mahdi ini kita bisa bagi dua ini. Bisa dibagi dua. Pertama adalah Imam Mahdi. Yang kedua Al-Mahdi. Jadi menurut Imam Mahdi atau Al-Mahdi atau Imam Al-Mahdi, yang orang bernama ini bukan dilahirkan namanya Imam Mahdi. Ini menurut Imam Mahdi ya. Kalau menurut keterangannya lain, guru-guru kita yang lain terserahlah. Saya menjunjung tinggi paham-paham guru-guru saya itu di seluruh dunia. Mau orang Indonesia dia, mau orang Arab, mau orang Ethiopia, mau orang Kamerun, orang mana saja. Saya menjunjung tinggi secara pemahamannya atau pendapatnya masing-masing. Boleh aja kita berbeda, nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah terjadinya perpecahan dan saling sengketa. Itu tidak boleh. Perbedaan boleh banyak dan penting disikapi dengan penuh ilmu dan adab. Jadi Imam Mahdi ini bukan dilahirkan Imam Mahdi, enggak. Lalu dia enggak ada itu, enggak menurut Imam Mahdi. Dari kabar langit juga enggak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Imam Mahdi ini bagaimana ini? Akan sudah saya ceritakan dulu. Maka Imam Mahdi itu, jadi Imam Mahdi ini ada pula dua ini. Ada yang gaibnya, ada yang nyatanya. Sekarang baru nyata Imam Mahdi ini. Jadi yang Imam Mahdi ini adalah sebuah gelar itu mah. Imam Mahdi itu tidak sama dengan sama-sama Nabi yang Rasul, beda, nggak sama dengan para wali. Kalau para Nabi itu dilahirkan, ya dia itu namanya mah. Sekayaknya Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam, paman. Udah dari itu. Kalau Imam Mahdi enggak. Imam Mahdi ini kadang orang kebanyakan aja. Bisa jadi orang taat, bisa aja enggak taat. Bisa keturunan Habib, zuriat Rasulullah, bisa enggak. Dia enggak bukan lahirnya Imam Mahdi namanya. Enggak, bukan begitu. Ini cerita baik perkabaran dari langit dulunya maupun perkabaran dari Imam Mahdi sekarang dari bumi. Bukan. Maka didengar ceritanya. Didengar ceritanya nih dari bumi ini, dari langit kan juga dia cerita gitu. Bukan orang ini lahir namanya dari umat Islam atau keturunan Nabi kalau langsung dikasih nama Imam Mahdi. Enggak begitu. Enggak begitu. Maka nih kita uraikan satu persatu nih. Imam Mahdi gaib ini, maka dikatakan Imam Mahdi gaib. Maka kita tahu apa maksud imam. Nah, apa yang dikatakan Mahdi? Kalau Imam Mahdi dulu ya, coba dua nih Imam Mahdi. Yang kedua Al-Mahdi. Kesempurnanya Imam Al-Mahdi. Gitu dong. Ini orang bodoh yang sangat bodoh akan memaparkan dari perkabaran bumi atau Imam Mahdi. Ini. Jadi Imam Mahdi ini maka dikatakan gaib dari kalangan umat Nabi Muhammad dulu. Siapa tahu orang taat, mau nggak taat, mau keturunan zuriat, mau nggak ada persoalan. Ini kejadiannya udah lebih udah di 40 tahunan dulu ini kejadiannya. Gitu. Dimasukilah tubuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nyata. Secara nyata dulu deh. Ingat. Kita santai-santai baik, tak perlu serius-serius amat. Santai-santai baik aja. Yang penting ingat. Ingat maksudnya. Eling kalau bahasa Sunda kita, saudara Sunda kita bilang eling gitu. Gitu, santai-santai baik, nggak perlu serius amat. Ini segala macam, ini ruh dia semua. Nggak perlu serius amat. Nggak perlu. Ini kalau tidak gede, kalau macam, nggak perlu gitu-gitulah. Nggak perlu.
Santai-santai baik. Ini sifatnya orang bodoh kayak ini. Ini sifat orang bodoh yang sangat bodoh. Tapi nggak pernah merugikan orang. Insya Allah ya. Belum pernah, insya Allah ya. Nggak pernah, nggak koruptor. Ya koruptor apa dia? Pejabat enggak? Anggota dewan enggak? Orang partai politik enggak? Apa? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa yang ada, nggak ada. Ini ya. Jadi seorang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimasukilah gaibnya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita akhir zaman, cerita kabar di langit, kita ulang lagi ya. Boleh jelas benar, diurai jelasnya. Dan masuklah gaibnya daripada Nabi Isa alaihissalam. Dan masuk gaibnya dari Nabi Khidir alaihissalam. Masuklah ke seseorang ini. Orang ini nyata ketika memang nyata dia, tapi kan belum bergaib Muhammadi dia. Nyata dia baru ini orang ini. Orang ini nyata baru ini. Umat Nabi Muhammad enggak tahu orang saleh tak enggak saleh tak, entah mengaku ke ulama tak enggak, atau kiai atau ustaz atau segala macam, kita enggak tahu. Itu urusannya Allah. Dan urusannya Nabi Muhammad SAW karena tugas sudah diberikan ke Nabi Muhammad kuasanya oleh Allah. Jadi kuasa Allah diserahkan kepada kuasa Nabi. Ya terserah Nabi Muhammad kemana yang akan dimasuki untuk umatnya. Tapi umatnya ya, ndak lo di luar umat era, ndak lo orang non Muslim. Nggak begitu. Pokoknya orang Muslim yang bersahadat. Gitu ya. Jadi ketika masuk Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir, orang yang dimasuki menjadi gaib jadinya. Gitu. Gaib jadi orang tuh jadinya. Gaibnya apa? Orang tuh gaib hilang? Enggak. Sebab kabar ini gaib, tidak ada yang mengetahui selain orang itu. Ini jelas orang ngomong nih. Mau wali ke dia, mau aku ulama ke dia, mau aku buya ke dia, mau aku gus-gus ke dia. Mau aku siapa dia? Tidak ada yang tahu lah. Itu gaibnya di sana. Itu masuk gaibnya. Cuma dia sendiri yang tahu. Bahasa Nabi Muhammad gaib ke dirinya. Nabi Isa alaihissalam gaib ke dirinya. Nabi Khidir gaib ke dirinya. Maka dikatakan gaibnya gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu yang di akhir zaman ini, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Mau orang Arab dia, mau zuriat Nabi dia. Yang penting orang ini ya, mau siapa dia? Mau orang Indonesia? Mau orang mana dia? Nggak ada yang tahu. Mau berapa titelnya? Mau berapa pangkatnya? Mau berapa kayanya? Mau berapa jagonya? Nggak ada yang tahu. Yang tahu yang orang yang dimasuki sendiri yang tahu. Itu kesagaan gaib. Nggak ada yang tahu yang lain. Maka itu dinamakan jihad akhirat. Nggak ada yang tahu jihad akhirat ini selain diri orang itu. Maka dia yang akan tahu. Bahasa Nabi Muhammad ke dia. Dan turunlah para nabi-nabi orang di langit turun. Dia sendiri yang tahu. Tapi dia mengakui Muhammadi? Enggak. Dia nggak pernah mengakui Muhammadi. Nggak pernah. Nggak pernah dia. Kalau mengakui Muhammadi berarti bohong. Itu cerita bohong itu. Nggak pernah dia mengakui Muhammadi. Nggak pernah. Dia aja, Muhammadi itu udah kelebihannya. Kekuatannya melawan para malaikat. Maka didengar ceritanya dulu. Jangan terlalu komennya terlalu cepat, terlalu melebar. Tahu nggak persoalannya? Tapi segala macam. Jangan begitu, menimbulkan fitnah nanti, menimbulkan fitnah. Maka dikatakan dia sendiri yang tahu cuma. Dia sendiri yang tahu akan jihad akhirat atau jihad gaib. Nggak ada yang tahu. Yang dimasuk ini akan tahu. Ngerti tak? Mau anda siapa? Mau anda hebat baca Al-Qurannya, mau baca hadisnya, hafal di luar kepala? Dia nggak tahu. Mau sekolah anda di mana? Mau di penjuru dunia ini sekolah anda? Nggak tahu. Cuma satu-satunya orang ini yang tahu. Kalau telah terjadi itu, maka masuklah jihad akhirat. Terjadilah jihad akhirat. Terjadilah jihad nama.
Jihad akhir zaman, jihad rahmatan lil alamin. Jihad terakhir dan jihad terbesar dan rahmat terbesar sepanjang masa. Sepanjang masa nih. Bukan sejak Nabi Muhammad, sejak dari manusia diciptakan pertama Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Menjabarannya kayak itu. Yang dikutip dari ini, isu ini dikutip. Mana bisa gitu untuk ilmu tuh? Ilmu tuh pakai adab, harus ada adabnya. Kalau orang satukan sanadnya, adabnya. Sanad dan adab tuh sama aja pengertiannya. Harus ada gurunya tuh maksudnya. Gitu dong. Enggak, saya yang paling benar. Atau menjelek-jelekkan orang di luar keyakinan kita. Itu enggak boleh. Mengaku wali. Tapi orang sesama Islam di luar sudah keyakinan dijelekinnya. Wali apaan kayak itu tuh? Mengaku wali, mengaku ulama. Mempena sesama Islam doyan. Ulama apaan kayak itu tuh? Ulama bisa aja ada kisi ulama itu. Bisa aja predikat kayak itu tuh. Dilabelkan pada diri seseorang, mau siapa tadi ya, mau orang mana tadi ya. Dia karena memecah belah umat Islam. Memecah belah, kenapa? Karena dia adu domba oleh Dajjal gaib dan para pengikutnya yang gaib. Kalau bisa dia adu domba, di mana wali itu? Sebenarnya saudaraku, kalau yang baper ya ngomong sama saya. Kalau ada masalah baper tersinggung ke dia mungkin telah terlanjur mengaku buya lah, terlanjur mengaku wali lah. Tapi di akhir zaman ya, ingat, di akhir zaman dia mengaku ya. Karena ada terlanjur dia mengaku wali ini, mengaku segala macam, mengaku ulama ini. Saudara-saudaraku, ini saya tegas menyampaikannya. Akhir zaman ini, Allah tidak menurunkan Rasulnya lagi. Jelasin. Kalau ada yang baper ya bantah saya. Bantah orang bodoh dan segala bodoh di dunia. Bantah saya. Debat kita secara adab dan ilmu. Nggak apa-apa. Tapi di akhir zaman saya maksudnya. Kalau masih menurunkan Allah, menurunkan waliullahnya, menurunkan ulamanya. Ulama itu rasul, tingkatnya ulama. Waliullah itu rasul, tingkatnya wali. Kalau masih menurunkan itu, masih Allah itu. Belum akhir zaman. Itu berarti awal zaman, Bung. Kenapa kalian membicarakan akhir zaman udah datang, akhir zaman udah. Tapi Allah menurunkan Rasul. Belum akhir zaman. Berarti jalurnya jalur hisab. Masih ada kebenaran itu. Masih ada kebatilan. Masih ada orang-orang pilihan Allah dan Rasulullah. Masih ada orang-orang yang dimurkai Allah dalam kalangan umat Islam sendiri. Gitu. Nah. Kalau akhir zaman nggak ada lagi. Kenapa? Untuk apa? Sanggupkah ulama itu menghadapi Dajjal? Ngomong-ngomong sombong dong. Masa diturunnya Allah lah. Dajjal lah turun semakin lama turun. Diturunnya Rasul kayak tingkat ulama umpamanya. Atau di tingkat wali. Sanggup dia dengan Dajjal. Sedang nabi-nabi lain ketakutan pada Dajjal. Yang imbangnya Dajjal nih tahu tak saudaraku sesama Islam. Imbangnya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sendiri dibantu. Yang unsur-unsur utamanya Nabi Isa alaihissalam dan dibantu oleh Nabi Khidir alaihissalam itu sudah. Dan seluruh nabi-nabi lain ikut membantu dan para malaikat. Para malaikat enggak? Enggak para malaikat. Malaikat hanya sebagai itu, sebagai saksi. Saksi pada zatnya jihad akhir zaman, jihad gaib. Saksi malaikat. Malaikatnya akan menjadi saksi. Dibantu oleh nabi-nabi dan rasul lain sebelum Nabi Muhammad turun. Dan dibantu oleh para sahabat, imam Ali, pokoknya semua tempatkan di langit orang penjahat membantu Nabi Muhammad. Mana Dajjal? Ini kalau ada mengaku lama wali, dia mulai sama Nabi Dajjal. Mikir dong, mikir. Maka diturun kalau Nabi Muhammad yang tahu ini
Yang masuk ke dalam diri umat Nabi Muhammad ini dia yang sendiri tahu. Maka gaibnya. Gitu. Gaibnya di sana, isinya gaib. Orang nggak tahu. Disampaikan kepada orang banyak, orang nggak akan mempercayai. Dibilang orang gila, bilang orang sakit, bilangnya. Orang bloonnya, ya dia nggak tahu. Pindah beraja lela, karena dibodoh-bodohin. Gitu. Itulah sejak masuknya Nabi Muhammad SAW gaibnya ke diri orang ini nyata dulu, ini nyatanya. Masuklah Nabi Isa alaihissalam, maka bergerak Imam Mahdi lah orang ini. Gitu ceritanya, Bu. Bukan lahirnya Imam Mahdi. Dalil Anda apa? Saya tanya, dalil Anda apa? Hadis. Kalau hadis, jangankan Dajjal orang-orang di luar Islam pandai lah baca hadis. Setan bisa pandai. Dalil apa anda? Al-Quran yang terurai. Orang di luar Islam pandai baca Al-Quran. Pandai lah artiannya. Setan-setan juga bisa. Dalil, kalau dalil mengaku dalil ya. Dalil akhir zaman ini dah inti Al-Quran titik, tidak ada cerita. Siapa yang membantah? Siapa yang mau debat? Saya layanin. Tapi pakai ilmu dan akhlak, pakai adab. Jangan sok-sok tahu. Sok-sok tahu, sok-sok angkuh. Kok dikiranya apa? Kayak jinnya ceritanya itu. Wow, cerita apa? Wow, kayak cerita Nyi Roro Kidul bilangnya. Lah, Roro Kidul itu apaan tuh? Jin tuh kelasnya di bawah manusia. Anda yang kurang iman dan kurang tauhid, Anda yang memuliakan jin-jin, apalagi yang Anda muliakan jin kafir. Untuk kerjasama bagi Anda untuk mencari dunia Anda. Kalian goblok nian kalian, itu namanya musyrik. Bangga pula itu. Kaya karena bantuan jin kafir. Kesohor karena bantuan jin kafir. Menjadi pejabat yang disekarang karena bantuan jin kafir. Musyrik kau, musyrik kalian. Musyrik. Ini yang akan diselamatkan semuanya. Perangai akhlak-akhlak yang kayak inilah yang akan diselamatkan di jihad akhir zaman. Kalau di awal zaman nggak bisa diselamatkan, Bung, nggak bisa. Orang yang udah musyrik itu tempatnya nanti di neraka yang paling bawah. Dia umat Islam tapi musyrik. Ke Allah yakin, selain Allah juga yakin. Nggak bisa diselamatkan di awal zaman. Di akhir zaman nih lah untuk menyelamatkan umat yang musyrik, yang munafik. Kalau di awal zaman yang musyrik tidak bisa diselamatkan. Kalau kemusyrikannya sampai hayatnya, sampai mati, bagaimana datang sakit maut. Begitu juga orang-orang munafik, nggak bisa diselamatkan di awal zaman. Sampai akhir hayatnya dia mati dan kemunafikan nggak bisa diselamatkan. Makanya di akhir zaman ini dengan jihad terakhir dan jihad terbesar, rahmat jasa, di sini akan diselamat walaupun dia ada masuk alam kubur. Gitu dong, gitu. Ada yang komentar dah, ada yang debat lah, nggak apa-apa. Saya senang di komen-komenin. Komen lucu-lucu boleh. Komennya lainnya boleh, serius boleh, nggak apa-apa bagi saya. Saya ini orang bodoh, yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Saya orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Ingat ya, di hadapan Allah ya. Ikut Rasulnya sekalian di hadapan Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi itulah orang ini yang bernama Imam Mahdi, bukan dari lahirnya. Dia dari umat Nabi Muhammad, dimasukilah yang gaibnya Nabi Muhammad. Itu yang namakan. Itu namanya Imam Mahdi dulu. Itu namanya Imam Mahdi gaib. Dia orang ini bergelar tuh. Entah orang mana dia, tahu kita nggak ada persoalan. Pokoknya keturunan Nabi Muhammad, baik secara keyakinan secara umum maupun keyakinan secara khusus. Kan keturunan tuh. Apalagi yang anda mentah keturunan. Kalau keturunan keyakinan secara khusus itu zuriat para nabi, zuriatnya.
Zuriat Nabi itu para habib. Itu keyakinan tuh secara khusus. Ada juga kayak enggak keturunan darah lah. Tetapi kalau kayak itu secara umum. Apalagi? Apa yang mau diperdebatkan? Itulah Imam Mahdi gaib ketika itu. Imam Mahdi gaib. Belum pernah ada Imam Al-Mahdi. Belum. Sekarang ini. Sekarang ini. Jihad akhirat udah selesai. Dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Pengikutnya namanya di langit. Itu langit pengikutnya. Bukannya ketika dia di dunia. Dulu ada orang komen ke, masa Nabi Ibrahim pengikut? Iya, di langit itu pengikut Nabi Muhammad. Mu Nabi Ibrahim tah. Mu Nabi Sulaiman tah. Mu Nabi Adam tah. Pengikut Nabi Muhammad SAW di langit semuanya. Mau Abu Bakar Siddiq kah? Mau ke atas dari Nabi Muhammad ketikanya di dunia dulu. Mau ke bawahnya. Yang Islam ya, Islam nih, Islam. Bukan orang di luar Islam. Ya. Dimenangkan oleh orang-orang langit. Maksudnya. Jadi sekarang apa lagi? Jadi, yang Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khaidir keluarlah dari jasad orang lain lagi. Nyatalah orangnya lagi. Mulai nyata dia. Mulai nyata. Nyatanya apa? Nyata akan perkabaran dan pemahamannya. Nyata perkabaran lagi, bukan gaib lagi. Nyata. Cukuplah sekian dulu. Nggak usah panjang lebar itu. Nanti kita urai dah Imam Mahdi nyata apa. Dan apa pula tugasnya Imam Mahdi nyata. Imam Mahdi gaib kan jelas tugasnya dia. Dia sebagai wadah. Masuknya itu dah. Imam Mahdi nyata apa? Nanti kita lanjutkan konten selanjutnya. Sudah Imam Mahdi nyata ni, apa lagi nanti lagi? Al-Mahdi. Baru Al-Mahdi. Imam Mahdi nyata ni apa pula fungsi tugasnya? Al-Mahdi apa pula tugasnya? Padahal saya kasih rahasia aja buka. Padahal Imam Mahdi gaib, Imam Mahdi nyata, Al-Mahdi cuma di satu orang. Satu orang di umat Nabi Muhammad SAW. Bukan digalau tubuhnya. Itu cerita apa itu? Itu cerita bobo jadi itu mah. Itu cerita bobo tuh. Satu orang. Enggak ada loh pasukan Imam Mahdi. Apa Imam Mahdi kok ada dia pasukan? Iya, saya kata kelebihan Imam Mahdi bukan mukjizat ya. Enggak, coba orang yang itu dia apa dia orang biasa. Bukan orang biasa, bukan dia nabi enggak, bukan kelas wali enggak, bukan ulama, bukan orang tahan enggak, orang kelas biasa. Maka dia itu enggak ada mukjizat, enggak ada pula karamahnya, cuma kelebihan. Kelebihan. Tapi kelebihan Imam Mahdi ini kalau dia sudah pada tingkat sempurna Al-Mahdi tingkat sempurna itu. Al-Mahdi. Digabung seluruh para nabi rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Bisa nih. Digabung para wali karamahnya. Digabung para malaikat semuanya. Melebihi itu semua. Itu nan Al-Mahdi itu. Al-Mahdi. Kesempurnaan Al-Mahdi. Kenapa? Maka saya bilang Al-Mahdi ini yang kesempurnaan yang sebenarnya. Itu mahkota Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mukjizatnya ketika dia masih hidup enggak kemana? Paling-palingnya bulan cuma mengeluarkan bulan. Tangan ke kanan ke kiri keluar ini atau keluar air. Itu tuh bunga-bunganya baru bunga-bunganya mukjizat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saat hidupnya sudah menyampaikan dulu ketika awal zamannya di Jazirah Arab ini dikeluarkan semua mukjizatnya. Islam penduduk dunia ini semuanya. Setan-setan tobat semuanya. Ngerti enggak? Ini enggak tahu rahasia, ngomongnya kencang benar tuh. Ini segala macam. Nah, rahasianya enggak tahu rahasia dapat seupil bro. Sedikitnya dapat dia bro. Kalilah dia yang mengaku paling benar, paling tahu Imam Mahdi, paling tahu segala macam.
Saya nggak tahu saya. Saya orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di hadapan Allah. Saya nggak pernah ngaku-ngaku. Kalau seandainya mukjizat Nabi Muhammad dinyatakan, dizahirkan ketika dia menyebarkan Islam di tanah Arab ketika itu, seluruh jin dan manusia masuk Islam semua, nggak ada dan kafir lagi. Tidak ada yang kafir yang mengabdikan jin dan manusia. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia untuk mengabdi kepada punya Allah. Tidak ada yang kafir lagi. Semuanya Islam, beriman dan Islam. Kalau Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizatnya ketika itu, ngerti enggak? Ngerti enggak? Maka mukjizat Nabi Muhammad dikandung di dalam Al-Quran. Al-Quran tuh ada yang intinya, ada yang terurai. Cukuplah sekalian. Mohon maaf ya kalau saya menyampaikan kali ini banyak humor, karena ini bulan Ramadan. Kalau kita serius tambah capek. Kalau terjawab capek di bulan Ramadan, karena perut lapar, haus. Jadi dengan banyak humor nih sebagai dahaga untuk haus, sebagai untuk menghilangkan perut yang kita keroncong itu, banyak humor gitu, ya kan? Marilah kita berdoa kepada Allah. Insya Allah aku yakin seluruh umat Nabi Muhammad SAW, baik yang hidup di awal zaman, baik yang hidup di akhir zaman, di mana saja berada, baik yang masih hidup di dunia maupun yang telah mendului kita, insya Allah aku yakin, tak bosan-bosannya orang bodoh ini menyampaikan, semuanya, seluruhnya masuk surga di awal bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi ini cerita masuk surga aja dulu ya, intinya akan kita perjuangkan sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.